Selamat pagi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jurnal Berkebun. Oke teman-teman, pagi ini saya mau ngasih unjuk ke teman-teman nih bahwa pagi ini saya sedang panen buah kerai. Pada video saya yang berjudul potensi tanaman kerai yang sangat menggiurkan itu, ada salah satu komentar yang menanyakan mengenai step-step atau langkah-langkah cara menanam kerai. Nah, berikut saya tunjukkan langkah-langkahnya dari mulai pengolahan lahan, media tanam, perawatan sampai panen ya teman-teman. Yuk saya tunjukin langkah-langkahnya. Seperti biasa kita gemburkan dulu media tanamnya. Di sini aku campur sama kohe, lalu siram ya teman-teman. Kita pastikan media tanamnya lembab semuanya. Nah, kanan kirinya ini ada tanaman cabai ya teman-teman. Jadi aku tanamnya ini model tumpang sari gitu. Oke, setelah ini kita siapin pupuk organik cairnya sebagai pupuk dasar ya teman-teman. Di sini saya pakai perbandingan 1:10, 1 liter untuk pupuk organik cairnya dan 10 liter untuk airnya. Jadi kalau kita pakai bahan kimia bisa pakai bahan pupuk dasar NPK ya teman-teman, tapi karena kita berbasis organik jadi saya gunakan pupuk organik cair. Nah, habis itu kita aplikasikan seperti ini, diratakan ya teman-teman sebagai pupuk dasar ini. Nah, karena ini proses organik ya teman-teman, membutuhkan waktu untuk proses penyuburan tanah, jadi kita diamkan untuk 5 hari ya teman-teman sebelum kita kasih benihnya. Dan ini penampakan untuk benih kerainya sudah melalui proses perendaman selama 24 jam ya teman-teman, jadi sudah sprout. Nah, proses perendaman ini sangat membantu sekali untuk mensortir benih-benih yang terbaik dan yang kurang baik ya teman-teman. Oke, setelah media tanam kita biarkan selama 5 hari, sudah siap untuk kita tanami. Kita bikin lubang tanam dulu seperti ini teman-teman. Nah, yang paling penting jangan lupa kita kasih jarak tanam antara 30 sampai 75 cm per tanamannya teman-teman. Per lubang tanaman bisa diisi 2 sampai 3 benih tanamannya teman-teman. Untuk jaga-jaga saja, kalau misalnya satu benih tidak tumbuh, nanti ada 2 benih yang tumbuh begitu. Selanjutnya kita siram lagi sampai benar-benar media tanam lembab ya teman-teman. Nanti kita update ya. Morning, kita mau cek usia 6 hari teman-teman. Sudah mulai tumbuh daun sejati, kecil sekali ini. Nah, bentukannya seperti ini, usia 6 hari. Tuh, ada yang mulai besar juga daun sejatinya. Nanti kita update ya perkembangannya. Lagi hari ke-15 ini teman-teman, kita cek tanamannya. Hari ke-15 penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, usia 15 hari ini sudah siap nih kita kasih tambahan pupuk organik cair lagi untuk tambahan nutrisinya. Update perkembangan tanaman kerai teman-teman. Hari ke-23 sudah mulai berbunga. Nah, jadi kalau sudah muncul adanya tanda-tanda fase generatif seperti ini, yaitu salah satunya muncul bakal bunga dan bunganya seperti ini, berarti kita harus fokus ke treatment pupuk organik cair yang mengandung banyak kalium teman-teman. Jadi berbeda ya waktu sebagai pupuk dasaran sama usia 15 hari kemarin. Tetap saya treatment memakai pupuk organik cair, tetapi pupuk organik cair yang fokusnya mengandung banyak N. Karena fase vegetatif itu
Kenapa fokus ke pupuk organik yang banyak mengandung nitrogen? Karena fokus ke pertumbuhan daunnya dulu teman-teman. Di bahan dasar yang saya gunakan sebagai pupuk organik cair juga berbeda. Kita siapin pupuk organik cairnya, nanti kita kocorkan, tetap sama. Kita kocorkan per tanaman 200 ml. Dan bahan yang bisa digunakan untuk pupuk organik cair fase generatif, biasanya saya memakai bahan-bahan dari kulit buah-buahan karena mengandung banyak kalium. Jadi untuk fase generatif fokusnya kan ke kandungan kaliumnya daripada ke kandungan nitrogennya. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi kalau fase vegetatif kita bisa memakai bahan dari sisa-sisa bahan dapur yang fokus pada dedaunan. Sedangkan untuk fase generatif kita fokus ke bahan dari sampah buah-buahan karena kita fokusnya ke kandungan kaliumnya. Sebelum kita kocor pupuk organik cairnya teman-teman, ada baiknya kita harus membersihkan area di sekitarnya dari rumput-rumput liar ini teman-teman. Jadi ini nanti akan sangat mengganggu. Kenapa? Karena sebentar lagi pertumbuhan tanaman kerai ini akan menjalar teman-teman. Jadi dia butuh space yang nantinya kalau misalnya nggak dibersihkan rumput-rumput di sekitarnya ini akan sangat mengganggu. Rumput-rumput liar ini nanti juga ikut menyerap nutrisi dari kocoran pupuk organik cair, juga ikut menyerap unsur-unsur hara yang ada di media tanam ini juga ikut menyerap air saat disiram teman-teman. Jadi kalau misalnya di sekeliling tanaman kerai ini bersih bebas dari rumput-rumput liar, nanti nutrisinya bisa fokus ke tanaman kerai ini saja teman-teman. Jadi pertumbuhannya setelah ini nanti akan menjalar teman-teman. Cuman bedanya tanaman kerai sama mentimun itu, kalau tanaman mentimun itu butuh dikasih ajir karena pertumbuhannya itu merambat ke atas, tapi kalau untuk kerai ini merambatnya tetap di bawah teman-teman, nggak butuh ajir. Per tanaman kita kasih 200 ml teman-teman. Nanti saya update perkembangan selanjutnya ya. Pagi update hari ke-36. Jadi perkembangannya tanaman udah mulai menjalar. Lihat teman-teman, segini rimbunnya. Kita cari bakal buahnya, coba kita lihat dulu. Iya, kayak gini teman-teman, bakal buah sudah mulai ada nih. Aku fokuskan kameranya dulu ya. Nah, bunganya semakin banyak dan bakal buah sudah mulai tumbuh. Jadi setelah ini kita update ya perkembangannya ya. Nah, ini stok POC aku teman-teman. POC itu pupuk organik cair. Ini hasil buatan sendiri. Jadi setelah ini kita racik pupuk organik cairnya, dan ini pemberian pupuk organik yang terakhir teman-teman, karena kan bakal buah sudah muncul. Nanti biar lebih banyak lagi bakal buahnya dan buahnya biar melimpah teman-teman, besar-besar gitu. Jadi tetap kita kocorin teman-teman, cuman dosisnya di sini aku tambahin jadi 250 ml per tanaman. Kita ratakan semua tanaman teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa hari lagi teman-teman, kayaknya sudah bisa dipanen dalam waktu dekat. Dan satu lagi teman-teman, dalam masa mulai muncul bakal buah seperti ini, jadi butuh banyak air ya teman-teman. Jadi harus benar-benar full airnya untuk pembesaran buah teman-teman. Hari ke-38 teman-teman. Jadi kenapa saya reviewnya jaraknya terlalu dekat, karena kalau sudah masa berbuah seperti ini cepat sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kelupaan beberapa hari saja nanti bisa ketuaan buahnya.
Jadi sebenarnya usia segini tuh sudah bisa dipanen, cuman biar agak lebih besar dikit lah, nunggu 2-3 hari lagi ya teman-teman. Jadi next nanti kita update lagi ya. Morning. Sepertinya sudah bisa dipanen ini. Cepet banget sewaktu usia segini teman-teman. Ini kalau telat 2 hari 3 hari aja itu udah terlanjur besar dan tua. Jadi yang besar-besar gini sudah bisa kita panen terlebih dahulu, nggak perlu nunggu yang lainnya, karena kan terkadang nggak bisa serentak besarnya buah. Jadi beberapa yang sudah terlihat besar begini harus segera kita panen. Nah, sudah bisa memanen berbekal bahan-bahan organik, bisa menanam dan bisa memanen tanaman kerai ini di pekarangan rumah. Yakin nih nggak mau coba. Next kita pindah ke sebelah sana yuk. Nih teman-teman, kayak gini, ini sudah bisa dipetik. Nah, kalau nunggu barengan, yang ada di sebelahnya ini kan masih pendek dan kecil, jadi nanti keburu ketuaan ini kalau nggak segera dipanen. Yeay. Dapat lagi. Segini pun sudah bisa dipanen teman-teman. Next beberapa hari lagi nih, mungkin 3 hari lagi. Oke teman-teman, cukup menggunakan bahan organik saja kita bisa memanen buah kerai seperti ini nih di pekarangan rumah kita. Jadi semoga menginspirasi dan selamat mencoba ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.